Oke, dan sana Solo Minang TV sadonya Basua Bali gitu. Gitu dengan Dusana Solo Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Budes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dusana Solo Minang TV. Tumpang pembukaan di awal tadi. Iya, di TPS mana tadi, Budes? 61. TPS Tiban 061 Tiban Indah yang baru dimulai proses penghitungan suara. Dan pada saat ini kami berada di TPS 036 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Budes. Ya, penonton, kalau tadi kita di Tiban Indah sudah membuka, jadi kali ini kita langsung akan meliput proses penghitungan suara di TPS 36 di Tiban Lama atau Tiban Kampung ya. Betul. Dikenal dengan Tiban Kampung. Ya. Dan penonton, tapi kami tetap minta dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV supaya kami bisa sampai ke TPS berikutnya sekota Batam. Oke, saksikan taruh edisi pemilu 2024 di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke pemirsa, di TPS ini daerah Tiban Kampung juga dalam proses penghitungan suara ya. Kalau tidak salah kita lihat coba beberapa petugas KPPS pemirsa Dusana Solo Minang TV tengah melakukan ini udah teli ya, kayaknya udah teli ya, udah selesai berarti ya penghitungan suara. Lagi perhitungan? Ya, lagi perekap ya, Ma. Rekapitulasi ya. Oke, mungkin Bapak kameramen bisa masuk untuk melihat bagaimana DPR RI. Rekapitulasi DPR RI. Berarti Presiden, DPD, Presiden sudah. Presiden sama ini aja baru, Pak. Oke. DPD RI belum. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi yang ke bawahnya ya. Kita coba lihat dulu, intip dulu. Coba kita lihat, Budes. Mungkin ini adalah pemirsa Dusana Solo Minang TV rekapitulasi DPR RI dan Presiden. Tadi sudah dilakukan oleh petugas pemilu di TPS 36. TPS 36 ya Pak ya? TPS 36 Kelurahan Tiban Lama yang dilakukan agak lebih cepat dari TPS yang pertama kita lakukan pembukaan live streaming Solo Minang TV tadi. Oke, pemirsa dapat kami laporkan bagaimana kondisi dan situasi dari TPS 36 Tiban Lama saat ini. Boleh masuk. Sekarang, tidak apa-apa. Sekarang proses tanda tangan saksi terhadap berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan DPR RI ya Bang ya. DPR RI ya, DPR RI yang dilakukan. Setelah itu baru dilakukan penghitungan suara baik itu DPD RI maupun DPRD provinsi dan DPRD Kota Batam. Katanya Bapak ini aja. Atau tadi Presiden Bapak saksi dari saksi mana Pak? Dari Golkar ya. Oke, dari saksi Golkar Bu. Ya Ibu. Udah pinjam kalau boleh kami bertanya dengan Bapak siapa? Bapak Abu Bakar Siddiq. Bapak Abu Bakar Siddiq ya, saksi dari Partai Golkar Kota Batam. Sebentar. Pak Pemret, Pak kameramen, ini kan udah rekapitulasi, kita coba tanya-tanya kepada salah seorang lah. Coba. Situ mungkin. Oke. Pak Abu Bakar, kalau boleh informasi karena kami tadi dari TPS lain baru masuk ke TPS ini. TPS 36 Tiban Lama yang sekarang sudah dilakukan rekapitulasi
berita acara tentang DPR RI dan Presiden, betul Pak? Ya, Presiden Dan Presiden DPR RI. DPR RI. Kalau boleh bisa melaporkan sedikit Pak Abu Bakar sebagai saksi dari Partai Golkar untuk untuk perolehan 2 suara ini, ya hasil dari 2 suara ini. Yang 1 suara dan Presiden masih bisa kita laporkan karena masalahnya DPD RI belum selesai dihitung. Belum selesai dihitung Belum ya? dihitung, Pak. Masih dalam proses ya? Masih Presiden yang sudah selesai. Oke, yang Presiden kalau boleh diketahui apa Pak? Yang nomor urut 1 kita jumlah 73 suara. Oke, Dan 02 66 suara, 03 6 suara. Begitu. Batal 3 suara. Oke, Pak Abu Bakar, berarti yang sudah selesai dilakukan rekapitulasi berita acara terhadap penghitungan suara yang telah disaksikan oleh saksi hanya Presiden baru ya. Presiden Sekarang lagi proses untuk penghitungan suara berita acara tentang DPR RI ya. Betul Pak? betul, Pak. Oke. Pemirsa Dunsana Soro Minang TV, Bapak Abu Bakar Siddiq, seorang saksi yang bisa kami temukan di TPS 36 Kelurahan Tiban Lama yang menyaksikan dari tadi pemilihan mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang dan penghitungan suara yang sudah dilakukan beberapa kertas suara, salah satunya adalah perhitungan terhadap pemilihan Presiden RI, di mana sekarang sudah dilakukan tadi berita acara penghitungan suara Presiden RI, di mana 0173, 02 66 suara dan 03 6 suara, serta yang batal suara adalah 3 suara. Dan selanjutnya petugas KPPS sekarang lagi mempersiapkan penghitungan berita acara rekapitulasi terhadap DPR RI. Betul Pak? DPR RI ya, baru dilakukan penghitungan kertas suara-suara dari masyarakat terhadap DPD Provinsi dan DPRD Kota Batam. Pak, kalau dilihat dari jam 7 pagi, menurut amatan Bapak, bagaimana antusiasme masyarakat pada pemilu tahun 2024 ini? Kalau masyarakatnya memang antusias, Pak. Antusias ya? Yang kerja pun ada yang diliburkan. Ya. Nah, itulah antusiasnya masyarakat untuk pemilihan umum. Kalau dapat bisik-bisik tetangga, persentase surat undangan yang dikirim oleh petugas KPPS berbanding dengan orang yang datang ke KPPS 36 ini, bisa Bapak hitung secara persentase? Kalau perbandingannya 70-80% yang hadir, Pak. 78%, berarti lebih kurang sekitar 22% ya, sekitar 22% yang tidak menggunakan hak suara. Iya. Menurut Bapak yang mungkin sebagai salah seorang kader yang sudah mengikuti berbagai macam pemilu dari sebelum-sebelumnya, bagaimana tuh tahun ini? Kalau pemilu yang sebelumnya itu kita kurang tahu pula. Belum ya. Mungkin kata orang sekitar 60 sampai 70% ya kan? Nah, tapi untuk tahun ini sekitar 78%. Ya begitulah. Oke, terima kasih banyak Pak Siddiq. Kebetulan dari kejauhan sudah terdengar suara azan. Ya, kita akan tutup sejenak live streaming kita pagi ini. Sukses untuk Pak Siddiq. Oke, Dunsana Soro Minang TV, demikian laporan singkat kami dari TPS 36 Kelurahan Tiban Baru. Kelurahan Tiban Kampung ya Pak ya. Sorry, Kelurahan Tiban Lama. Di dekat Victoria, dekat Masjid Al-Kausar ya, dekat Masjid Al-Kausar, kampungnya kameramen. Kami langsung dari sini melaporkan kepada pemirsa Dunsana Soro Minang TV bahwasanya yang sudah lengkap dengan berita acara dan ditangani oleh saksi, yaitu pemilihan presiden, di mana 73 pemilihan pemenangan 01, 66 untuk 02 dan 3 untuk 03 serta 3 suara yang batal. Demikian pemirsa Soro Minang TV, laporan kami langsung dari TPS 36 Kelurahan Tiban Lama tentang kondisi bagaimana masyarakat di TPS tersebut
pasca pemilihan dari jam 7 sampai jam 1 siang tadi. Budes, Ya, iya. gimana? Sudah gitu. Enggak, lagi asik Bapak nih Oh ya, lagi dia bercerita di Papua. Mas satu di Di Papua. Papua menang telak 01. Masya Ya, Allah. kata dia. Berbanding terbalik tadi di Tiban Indah ya. Tiban Terus Indah. di Jawa juga menang telak juga. Ya, artinya terlepas dari apapun, tentu ada sebuah kelompok masyarakat di Indonesia ini menginginkan sebuah perubahan yang cukup mendasar dari presiden-presiden yang lama, terutama dari 2 periode terakhir ini. Oh iya, pastinya siapapun yang terpilih itulah presiden. Itulah presiden Oke, Indonesia. penonton jangan kemana-mana, ikuti kami ke Tiban Baru, Tiban Baru. TPS Ompret ya, Tiban Baru di TPS nomor berapanya nanti kita pemirsa. Sambil kita Oke. membaca Ya, kalau ada yang ya betul. di mobil. Pak, izin ya. Oke, ya. Enggak usah close. Kita langsung di atas mobil. Oh. Demikian pemirsa Dunsana Suara Minang TV, berhubung karena memang sudah dari kejauhan terdengar suara azan ya. Suara azan pertanda sholat asar sudah dimulai, maka kami Suara Minang TV, Safri Bahar dan Desmanis beserta Bab All Crew serta kameramen Suara Minang TV pamit undur diri dari ruang dengar saudara semua. Suara Minang TV, suara urang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di masjid Sipret aja.